Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengumumkan 9 nama anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seluruh anggota pansel merupakan perempuan. Tugas berat berada di pundak para ahli di bidang hukum dan sosial itu untuk memilih komisioner KPK yang mumpuni dan tidak dikriminalisasi. Presiden Joko Widodo mengumumkan 9 nama anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum lepas landas menuju Malang, Jawa Timur di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Panitia seleksi pimpinan KPK yang ditunjuk Presiden seluruhnya perempuan. Presiden menunjuk ahli keuangan dan moneter Destri Damayanti sebagai Ketua Pansel KPK dan pakar hukum tata negara Eni Nurbaningsih sebagai Wakil Ketua Pansel KPK. Sementara 7 anggota pansel lainnya adalah pakar hukum pidana dan HAM, Harkristuti, Haskrisnowo, ahli informasi dan teknologi, serta manajemen Betty S. Alis Jabana, pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang Yenti Garnasi, ahli psikologi, sumber daya manusia, dan pendidikan Supra Wimbarti, ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi Natalia Subagio, ahli hukum Diani Sadiawati, dan ahli sosiologi korupsi dan modal sosial Mutia Gani Rohman. Presiden Joko Widodo berharap panitia seleksi KPK segera bekerja menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan KPK dan segera menyerahkan nama-nama mereka yang terpilih kepada Presiden. Dengan kriteria kompetensi seperti ini, saya berharap komisioner yang terpilih nanti memiliki kemampuan yang lengkap, mampu memperkuat kelembagaan KPK, mampu meningkatkan sinergi KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya, dan dalam rangka membangun sistem untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saya berharap pansel KPK segera bekerja untuk menyeleksi dan menentukan nama-nama calon pimpinan komisioner pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan selanjutnya bisa diserahkan kepada Presiden. Masa tugas komisioner KPK saat ini memang akan segera berakhir Desember mendatang, namun dipastikan tugas yang diemban panitia seleksi akan lebih berat. Hantaman terus-menerus ditujukan kepada KPK, membuat KPK membutuhkan orang-orang yang mumpuni. Saat ini 2 pimpinan KPK nonaktif, Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Abraham disangka melakukan pelanggaran kode etik dengan berupaya melobi PDIP agar dapat dipasangkan dengan calon presiden dari PDIP, Joko Widodo. Selain itu, Abraham Samad juga dituding melakukan pelanggaran administrasi karena memasukkan nama orang lain dalam kartu keluarganya. Sementara Bambang Wijoyanto disangka melakukan permufakatan jahat dengan berupaya mempengaruhi saksi untuk memberi keterangan palsu di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Drama penangkapan Bambang sempat mendapat kecaman karena ia ditangkap polisi bersenjata lengkap di depan anaknya. Tak hanya komisioner, para penyidik KPK juga dituding melakukan tindak pidana dijadikan tersangka dan ditangkap, seperti yang dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel yang menjadi penyidik utama di kasus-kasus besar disangka melakukan penganiayaan terhadap pelaku pencuri sarang burung walet yang terjadi 11 tahun silam. Lembaga anti rasuah KPK didirikan pada 2002 silam saat negara ini dipimpin Megawati Soekarno Putri. Semangat utama membangun lembaga ini karena kepolisian dan Kejaksaan Agung dianggap tak mampu menangani kasus korupsi yang terus menggurita. 13 tahun setelah berdiri korupsi masih merajalela dan masyarakat tentu berharap lembaga ini tidak dilemahkan, tetapi diperkuat dengan para komisioner dan penyidik yang bekerja independen dan tanpa upaya kriminalisasi. Tim Liputan, JAK TV. Saya berharap komisioner yang terpilih nanti memiliki kemampuan yang lengkap, mampu memperkuat kelembagaan KPK, mampu meningkatkan sinergi KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya.
Ya, 9 perempuan dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi panitia seleksi untuk Komisioner KPK. Dan banyak yang menyebut bahwa ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa. Kemudian juga ada yang menyebut ini sensasional maupun sederet istilah-istilah lainnya menanggapi apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun demikian apa yang bisa dibaca dari pemilihan nama-nama tersebut, kami akan mencoba untuk berbincang bersama dengan dua narasumber di studio pada malam hari ini. Bersama saya telah ada Bapak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS. Assalamualaikum Bang Nasir. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami. Dan juga dengan Bang Margarito Kamis, ahli hukum tata negara. Selamat malam Bang Margarito. Selamat malam. Ya, terima kasih bersama kami. Dan juga Anda bisa berpartisipasi menelponlah di 021 5155 111. Saya ingin ke Bang Margarito terlebih dahulu yang namanya sudah disebut-sebut beberapa waktu lalu, termasuk mungkin nama-nama yang digadang-gadang akan menjadi pansel KPK. Tanggapan Anda dengan pengumuman hari ini? Bagus. Nama yang pertama itu kan tidak tahu tuh nama itu jatuh dari mana, muncul dari lubang tanah, begitu ya, atau jatuh dari langit, nggak tahu dari mana. Karena itu waktu saya ditanyakan soal itu, saya tanya, Anda dapat dari mana nama itu? Nama-nama yang udah beredar itu, nggak tahu. Kalau Anda tidak tahu sumbernya, lucu dong. Anda minta saya menanggapi begitu, dan bodoh betul Margarito kalau menanggapi sesuatu yang tidak jelas. Gitu. Dan karena itu saya nggak mau. Itu satu. Yang kedua, pada waktu itu untuk saya bilang, saya patut curiga karena Pak Presiden pasti tahu siapa saya begitu kan. Dia tahu bagaimana waktu Pilpres itu saya begitu keras gitu melawan beliau gitu ya. Jadi karena itu dua soal itu membuat saya tidak percaya dan saya tahu diri gitu. Rasanya tidak mungkin oleh karena masa lalu Pilpres kita itu begitu heboh. Jadi saya nggak apresiatif. Nah, sekarang mengenai yang ini. Tadi Detikom kalau tidak salah tadi pagi-pagi setelah diumumkan saya ditanyain dan saya bilang oke, bagus. Orang-orangnya menurut saya dari segi keilmuan kredibel semuanya. Ibu Tuti saya tahu betul ahli hukum pidana, dia cukup lama juga mengelola soal-soal hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Mbak Yenti teman saya, dia doktor duluan 1 tahun dari saya di bidang ekonomi dan kalau tidak salah dia orang pertama yang menekuni soal pencucian uang di Indonesia gitu. Dan lain-lain orang tadi seperti ketua gitu ya, ketua dia kalau tidak salah masih di Bank Mandiri ya, bagian apalah di Bank Mandiri. Bank Mandiri kan bukan bank kecil gitu ya, urusannya pasti urusan luar biasa besar, kompleks dan ternyata dia bisa eksis di sana. Dan lain-lain secara keseluruhan saya oke, dan tadi saya bilang bagus, ini terobosan fundamental, perubahan yang fundamental dan bagi saya 2 jempol. Anda bilang, loh tapi ini perempuan semua. Saya bilang memang kenapa? Perempuan semua terus kenapa? Memang kenapa? Apa mereka itu mau mencangkul-cangkul gunung? Kalau mencangkul gini kita mikir lah laki-laki gitu kan. Kalau cuma duduk mikir, nyantai doang gitu kan. Jadi ya, ini bagi saya itu hal-hal yang sudah terbiasa dilakukan oleh mereka. Gitu. Jadi oke bagi saya. Baik. Ya, sebelum kita lebih jauh, Bang Nasir, ini di sini tampaknya nama-nama ini disebutkan clear tanpa ada latar belakang partai politik. Ya, jadi saya pikir jadi ini bukan luar biasa tapi di luar kebiasaan. Beda ya luar biasa dengan luar kebiasaan. Di luar kebiasaan artinya seluruhnya perempuan dan saya pikir ya saya perkirakan bahwa ke depan memang pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan cinta dan kasih sayang. Dengan sentuhan-sentuhan halus. Ya, dengan sentuhan halus dan lain sebagainya. Dan tidak perlu angkat-angkat tapi gitu. yang saya sayangkan kenapa tidak ada laki-laki. Ya, dan ini saya sayangkan sekali dan saya pikir ini bukan main-main. Ya. Bukan berarti kemudian saya meragukan kompetensi para katakanlah orang-orang yang duduk di pansel ini. Tapi seharusnya memang Presiden memikirkan bahwa ini bukan pekerjaan ringan, ya. Menggabungkan laki-laki dan perempuan menurut saya itu suatu yang ideal sebenarnya. Ya, jadi sayang sekali seorang Margarito Kamis itu tidak diperkirakan oleh Presiden. Anda kan diantara perempuan-perempuan lain oleh seorang Presiden. Ya, terlepas beliau punya punya latar belakang yang berbeda dengan Presiden. Ya, jadi seharusnya memang diperhitungkan oleh Presiden. Kira-kira apa yang mempengaruhi tadi jika perempuan semua dengan ada? Ya, tentu saja kalau kita lihat kompetensi mereka memang ya mereka punya latar belakang keilmuan, ya pengetahuan dan juga pengalaman. Tapi kan mereka barangkali diragukan kemampuan teknis mereka untuk mendalami yang namanya seluk-beluk korupsi di negeri ini.
ya, dan mereka juga jarang terdengar ya bicara soal ya agenda-agenda pemberantasan korupsi. Ya 1, 2, 3 memang barangkali pernah menjadi panelis, menjadi narasumber di seminar-seminar tentang korupsi ya. Tapi kan tidak seluruhnya mereka bicara tentang agenda pemberantasan korupsi selama ini, dan itu yang harus kita harus kita pertanyakan begitu, bahwa kemudian apakah mereka punya latar belakang partai politik atau berafiliasi dengan partai politik tertentu, barangkali nanti waktu akan menjawab. Saya pikir nanti media akan berusaha untuk menginvestigasi ya latar belakang mereka, afiliasi mereka, kedekatan mereka dengan Sipulan, dengan Sipulin dan lain sebagainya, kedekatan mereka dengan partai politik dan lain sebagainya, itu akan dideteksi oleh media. Cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Oke, gitu. di sini kan tadi pesan dari Pak Presiden Joko Widodo adalah bekerja cepat untuk memberikan nama-nama begitu ya. Nah, tadi dengan latar belakang yang dikhawatirkan tadi tanpa mendalami banyak mengenai pemberantasan korupsi, menurut Bang Nasir apakah ini akan ada pengaruhnya dengan pekerjaan yang harus cepat dan juga kalau dengan kita lihat latar kan belakang? Desember itu kan komisioner yang sekarang akan berakhir ya. Mereka ada waktu meskipun waktunya tidak lama menurut saya. Nah, tentu saja mereka ini kan harus menampung ekspektasi publik. Mengelola ekspektasi publik ini bukan persoalan kecil menurut saya. Jadi ada banyak harapan yang ada di pundak mereka untuk memilih calon pimpinan KPK yang kredibel, ya, yang tidak punya masa lalu, yang kemudian ke depan bisa bermasalah dengan hukum. Nah, ini yang barangkali menjadi menjadi beban bagi mereka. Bagaimana kemudian mereka bisa memastikan bahwa orang atau calon pimpinan KPK yang dikirim ke DPR itu adalah memang siapapun yang mereka pilih itu memang tidak punya dosa masa lalu dan tidak dipersalahkan ke depan oleh aparat penegak hukum. Jadi jangan sampai nanti ke depan mereka bicara, kami kan sudah milih, tergantung DPR mau pilih siapa gitu kan. Jadi artinya DPR juga tidak mau ya nanti DPR bilang kan kami dikirim sama Pansel ya, kami memilih apa yang dikirim oleh Pansel. Nanti Pansel bilang kami kan sudah memilih yang terbaik, kemudian terserah DPR. Saya pikir ke depan tidak boleh lagi ada kalimat-kalimat seperti itu. Karena itu memang Pansel ini harus bekerja keras. Nah, karena itu tapi terus terang saya menyayangkan tidak ada laki-laki di dalamnya. Oke, baik. Kami akan masih berbincang mengenai hal ini, tapi kita harus break sejenak. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali bersama Anda setelah pariwara berikut. Saya berharap komisioner yang terpilih nanti memiliki kemampuan yang lengkap, mampu memperkuat kelembagaan KPK, mampu meningkatkan sinergi KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tadi kutipan lagi dari Presiden Joko Widodo bahwa mereka yang terpilih komisionernya harus bisa memperkuat KPK. Ya, apakah ini artinya sudah disadari oleh pemerintah nih Bang Margarito bahwa selama ini KPK telah diperlemah? Enggak, bukan soal diperlemah, memang lemah. Kalau teman-teman di aktivis yang tahu dan berinteraksi itu, kalau di belakang layar mereka ngomong kok begini, cuma mereka tidak mau bicara di permukaan begitu. Jadi sebenarnya bukan itu. Satu, yang kedua, sekarang misalnya kita melihat pra-peradilan misalnya ya. Oke, ada beberapa peradilan dan dua menang itu kan memperlihatkan betul betapa kacaunya itu. Orang ditetapkan menjadi tersangka tanpa didukung dengan bukti yang cukup. Misalnya Pak BG plus Pak Ilham Arif Sirajudin di Makassar tuh. Jadi untuk dua hal itu menurut saya tidak berdasar kalau kita bilang KPK itu dilemahkan. Satu ya. Yang kedua, saya melihat komposisi ini betul merefleksikan bukan kedalaman ya, tapi apa yang diidentifikasi oleh pemerintah dan kita semua sebenarnya sebagai hal yang perlu diperbaiki. Misalnya ada 36 perkara kan yang menggantung di dalam itu. Bagaimana itu dari segi manajemen? Begitu kan? Mungkin itu. Karena itu ada orang manajemen tadi, ahli birokrasi, informasi birokrasi yang kan di dalam gitu ya. 36 perkara. Ada kan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu dari tahun 2011. Ada begitu gitu ya. Akhirnya juga ada ahli psikologi di sini ya. Bagaimana itu? Orang dari 2011 sampai 2015 awal itu kemana-mana naik turun keluar masuk segala macam itu dengan label tersangka. Masuk akal nggak? Dari segi lain-lain begitu ya. Dari segi hukum soal biasa saja begitu. Tapi apakah itu masuk akal begitu, dan apakah ini menunjukkan bahwa ini manajemen perkara benar di dalamnya dan seterusnya. Lalu
dengan fakta seperti itu dan sekarang pemerintah memasukkan orang ahli psikolog, nah, ada sosiolog dan orang manajemen, menurut saya itu mencerminkan bahwa rupanya pemerintah mengidentifikasi bahwa itulah masalahnya dan perlu dipecahkan dengan orang-orang seperti ini. Kira-kira begitu itu. Dan saya di Kompas itu saya bilang memang misalnya yang paling terakhir ya soal penetapan Pak BG menjadi tersangka. Kalau kita lihat di tampilan TV itu dan itu akhirnya sebagian orang mempersoalkan, waduh kenapa sih sampai begitu, kenapa sih sampai begitu. Yang menurut saya itu bersentuhan dengan aspek-aspek etik. Dan karena itu saya menyarankan agar ada orang yang mengerti soal-soal etik. Saya sendiri berpendapat bahwa untuk sarjana hukum cukup 3. Satu mengerti pidana, satu mengerti tata negara. Bagus, sekarang ada satu mengerti pidana pencucian uang. Jadi bagi saya sudah cukup. Kalau yang kemarin-kemarin yang 8 yang beredar itu, saya malah bilang begini, memangnya Pansel ini mau bikin orang jadi dokter ilmu hukum. Jadi taruh semua orang. Artinya usulan Bang Marga itu sebenarnya didengar oleh pemerintah ya? Saya tidak tahu apa, tapi begitulah yang saya terbukti dalam pemilihan 9 orang itu. Jangan-jangan nama ini sudah lama digodok. Jangan juga gitu ya kan. Begitu itu karena begitu debat tidak panjang keluar yang 9 dan kali begitu kan. Tidak mungkin mereka bekerja dalam satu menit. Bang Nasir tadi kurang sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Margarito mengenai tadi dari berbagai macam latar belakang. Salah satu hal yang diragukan dari 9 orang ini kan mereka ini bukan orang yang sejak awal ikut membidani KPK. Ya, mereka tidak terlibat dalam pembicaraan perumusan undang-undang KPK. Ya, jadi tentu saja dikhawatirkan atau diragukan kemampuan mereka untuk memahami filosofi kehadiran KPK itu seperti apa. Nah, karenanya saya kurang sependapat kalau Presiden tadi mengatakan menguatkan KPK. Yang harus kita kuatkan itu adalah agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, bukan lembaga KPK-nya, ya kan? Jadi kalau sistem pencegahan, sistem pemberantasan korupsi itu sudah established, sudah mapan, sudah oke, sudah terjalin antara kepolisian, kejaksaan, kemudian KPK, pemerintahan, kemudian mereka di bidang ekonomi, saya pikir ini akan enak jalannya begitu. Jadi tidak ada upaya untuk melemahkan yang satu, kemudian menguatkan yang lain. Saya pikir sistem yang harus dibangun. Jadi belum tentu juga, belum jaminan kemudian apa yang ada di kepala 9 orang ini kemudian bisa diterapkan oleh pimpinan KPK yang akan datang dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, jadi bukan orangnya sebetulnya, tapi sistemnya yang justru harus diperkuat. Sistemnya, makanya kan saya pikir nanti kan 9 orang ini akan menggunakan jasa pihak ketiga ya untuk melakukan tes ini, dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi tetap saja mereka membutuhkan pihak atau orang lain ya. Apakah semacam lembaga ini lembaga itu untuk mengetahui bagaimana cara mereka bekerja sama dan lain sebagainya. Jadi saya pikir memang tantangan besar bagi 9 orang ini ya karena mereka tidak didampingi laki-laki. Kalau saya malah begini ya, tidak perlu pakai pansel juga nggak apa-apa. Lalu? Tunjuk aja. Oleh Presiden? Iya kan ini kan. Langsung tunjuk 10 orang gitu ya, menominasikan 10 orang bawa ke DPR untuk diseleksi, selesai. Ya, tapi nanti kan akan dibuka transparansi dan akuntabilitasnya. Nggak apa-apa, karena saya belum, nggak apa-apa, karena ini hak Presiden. Cuma dibiasakan dan buat pansel gitu ya. Saya tidak terlalu hafal betul apakah memang ada perintah untuk membuat pansel. Ada undang-undang. Kalau itu sih oke gitu ya. Undang-undang KPK memerintahkan seperti itu. Ya, bahkan menurut saya begini, kalau toh begitu gitu ya, Presiden punya preferensi bisa menunjuk siapa-siapa begitu untuk dibawa ke dalam pansel agar diseleksi, agar orang itu tidak seperti cari-cari kerja. Begitu gitu ya. Orang tidak seperti kerja. Ya sudah, Presiden menominasikan beberapa orang gitu ya, 20 orang begitu, bawa ke KPK diseleksi. Cari betul yang top-top itu lalu seleksi. Bawa ke pansel itu diseleksi dan dapat 10, bawa ke beliau. Cek di sana. Ini masalahnya karena ini harus melamar begitu ya Bang Nasir ya? Nah, itu dia mesti bikin permohonan. Ya, kan ini kan transparansi ya. Seperti itu kan mirip lelang jabatan juga. Terbuka untuk umum gitu loh. Siapa yang punya kemampuan, punya minat ya. Ya tentu saja nanti pansel akan melihat mana job seeker, ya, mana orang yang punya ketulusan, hati nurani untuk memang ikut dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi itu aja. Ibaratnya seperti idol begitu ya? Oh ya, transparansi dan akuntabilitas kan memang harus menghadirkan seperti itu. Nanti pemerintah akan digugat, DPR juga nanti akan. Ya, kalau itu jelas kalau ada perintah undang-undang seperti itu. Di samping undang-undang yang memerintahkan seperti itu ya, tentu saya pikir harus kita ikuti saja, ya kan. Jadi pemerintah yang membentuk pansel, kami yang menyeleksi orang-orang tersebut apakah layak dan patut untuk menjadi pimpinan KPK. Jadi menurut saya memang kekurangan ya menurut pandangan saya ya karena mereka sejak awal 9 orang ini tidak terlibat secara langsung
dengan merumuskan undang-undang KPK ya, sehingga kemudian bisa jadi filosofi pembentukan KPK mereka tidak begitu Itu yang Anda khawatirkan paham. itu akan terjadi? Iya, sebab kan orang kan bertanya, ini KPK ini lembaga apa? Mau dipermanenkan atau mau disementarakan seperti apa gitu kan? Nah, jadi ini karena kan kehadiran KPK waktu itu kita tahu bahwa lemahnya, tidak efektifnya, tidak efisiennya pemberantas korupsi di kedua lembaga yang ada, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Dihadirkanlah KPK dengan kewenangan-kewenangan yang begitu besar, tapi ternyata dalam perjalanannya komisionernya banyak bermasalah. Begitu. Oke, baik Bang Margarito, selama ini identik begitu ya, KPK biasanya isinya adalah orang-orang dari kejaksaan maupun dari kepolisian begitu. Nah, dalam posisi seperti ini begitu ya, apakah ini akan tetap menjadi bahan pertimbangan menurut Anda bagi pansel untuk menyeleksi orang-orang dari unsur-unsur tersebut, atau mungkin menyediakan sama sekali? Saya pikir tidak penting dari mana saja asal orang itu, dari mana asal usul orang itu. Yang terpenting adalah dia mengerti, ya, dia mengerti apa yang mesti dia lakukan di KPK, dia mengerti hukum, dan dia mengerti di mana KPK berada dalam sistem tata negara kita, plus dia mengerti bahwa dia berada di tengah-tengah ekspektasi yang luar biasa tentang pemberantasan korupsi. Itu yang paling pokok. Karena Anda tidak mungkin mendapatkan KPK yang tidak menemukan masalah. Artinya ada yang mengkritik dan seterusnya, itu tidak mungkin. Dan karena itu maka ini mesti dilakukan, dipangku oleh mereka-mereka yang itu tadi, mengerti pidana, mengerti relasi tata negara dan kedudukan lembaga KPK itu di tengah sistem ketatanegaraan kita, plus mengerti denyut nadi masyarakat dalam memandang korupsi. Itu yang menurut saya penting. Dan oleh karena itu tidak penting dari mana jaksa atau polisi, tidak penting. Asal usul mereka nggak penting. Yang terpenting adalah itu tadi. Oke, ya, Iya, tapi memang agak terbantu sedikit dengan Perpu tentang KPK yang waktu itu, bahwa usia kalau dulu kan sebelum ada Perpu, undang-undang KPK kan 65. Ya 65. Ya kalau kita lihat Pak Taufikur Rahman kan 69. Jadi bisa jadi nanti ya bisa saja orang-orang yang lebih senior ya akan hadir di KPK, sebab pemberantasan hukum menurut saya bukan saja butuh keberanian tapi juga butuh wise ya, sehingga kemudian kalau istilah saya, kalau menangkap sesuatu itu ya tidak membuat di sekelilingnya itu ribut ya. Ya, jadi mungkin ke depan kita harapkan dari kombinasi mungkin begitu ya. Iya, jadi kita harapkan memang dari pansel ini bisa menghasilkan orang yang tepat. Jadi tentu ya mereka sedang dilihat. Ya bisa jadi dalam pikiran presiden, barangkali laki-laki selama ini tidak bisa diandalkan. Kita coba perempuan ya, apakah mereka bisa diharapkan untuk memilih capim KPK yang kemudian memenuhi harapan masyarakat Indonesia. Jadi ini memang tantangan bagi kaum perempuan juga. Untuk pembuktian juga ya. Oke, baik. Selama ini kan memang laki-laki yang selalu jadi pansel kan, ya, menghasilkan hal-hal yang karena itu menurut saya sangat terbuka lebar kalau nanti capim KPK itu juga ada perempuan, bisa jadi satu, bisa jadi dua. Iya, bagus. Sehingga bersinergi. Sehingga keterlibatan perempuan itu dalam pemberantasan korupsi itu tidak lagi kemudian bicara tentang gender dan lain sebagainya gitu. Baik, ya kita tunggu nanti bagaimana hasil kerja 9 Serikandi 9 ini ya. Serikandi Songo ya tadi. Serikandi Songo. Baik, terima kasih banyak Bang Nasir dan juga Bang Margarito, selamat malam.